Hadir semua? Kita mulai aja. Tunggu. Oke, baik. Silakan kita mulai. Ketua kelas yang mana? Oh, makanya Ibu kasih link sampai jelek gak diangkat-angkat. Oke. Silakan Wakil. Silakan. Wakil, izin juga. Yes. Enggak, halo Bu. Oke, Pelajaran pada silakan. pagi hari ini adalah kita berdoa menurut kepercayaan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oh, sudah lah, Mas. Belum ada asupan makanan? Belum makan? Belum minum? Kok masih lemas? Oke, bentar. Let me use you. Father, for the glory of you. I'm missing more than most. I'm missing more than Jangan menjauhkan. Diam aja. Oh. Wah, saudara telat banget lagi. Tidak apa-apa. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga tidak ada kaca yang pecah. Terima kasih. Amin. Terima kasih karena sudah menghibur kita pagi-pagi ini jadi melek. Lumayan ikut apa namanya? Acara apa? X Factor ya? Bisa deh kayak gini. Oke, baik. Sebentar. Oke, hari ini tidak hadir siapa? Afif? Terus? Ketua kelasnya izin ya? Ibu panggil dulu ya, sebentar. Yang tidak hadir silakan angkat tangan. Lambaikan tangan di kamera dan ucapkan kata. Oke, sebentar. 9 apa sih kalian nih? 9B. Oke, baik. Ahmad Rifanza, Adelia Virus hadir? Hadir. Dir. Adelia Alia? Hadir, Bu. Oke. Tanggal 23. Andra Angga? Hadir, Bu. Artika Hadir, Bu. Atila? Hadir, Bu. Atila? Alia? Hadir, Bu. Beatrice? Hadir, Bu. Christian Davina? Hadir, Bu. Davina? Desita Dean? Hadir, Bu. Dean? Ega Farid? Ega Farid? Hadir, Bu. Jesslyn? Rizky? Hadir, Bu. Rizky? Hadir, Bu. Muhammad Rizky Fajar? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Alif Aditya? Putra dari Bapak? Ya, hadir, Bu. Oh, hadir. Muhammad Afif Andrianto? Izin ke? Izin ke mana? Anu tes, Bu. Oh, anu tes. Anu yang tes. Dian jelasin. Dia tuh lagi tes anu sama aja sih. Dia tuh lagi tes. Tes anu Dia kan? tuh tes buat ke anu, dia pergi ke anu dari anu. Oh ya sudah. Berarti apanya? oh ya, dari anu. Oke, berarti si anu pergi ke anu mau nganu. Iya.
Oke. Si Anu tuh si Anu, Dia ikut tes si Anu ke sama Anu, penerimaan masuk sekolah gitu. dia tuh ke Anu cuma tes. Kayaknya salah orang Nah, dilemparkan ke tesnya itu nggak si tahu Anu sampai ini. kapan. Iya, dia nggak pintar Iya. ngejelasin. Kamu Bukan, sih si salah Anu lempar itu si pertanyaan itu. ke si Anu. Muti, Iya, Nabil, kamu sih. Mana? Anu. Hadir, Bu. Muti, Jadi, Nabil. jadi gini Bu, Afif itu kan ada daftar SMP, daftar SMP. Nah dia SMA-nya dia daftar di mana? Di Semarang atau di mana gitu. Itu tesnya dari hari Senin katanya nginap, tesnya di Solo katanya. Nah dia tuh tesnya sana, dia nginap karena nginap. Jadi lasinnya tuh hari Senin. Terus? Nah jadi kan itu lama kayak 3 hari 4 hari gitu. Nah berarti Afif udah ikut pelajaran sama itu Bu. Oke. Jadi pertanyaannya di mana? Pertanyaannya adalah, cukuplah ceritanya tadi buat nulis cerita motivasi siapa? Bu Wiwi ya? Naraswari, Naufal, Rahma, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. Rahma. Oke. Rasya, Hadir, Bu. Renata, Bu, Renatanya ke toilet. Oh, keretanya ke toilet. Oke. Sausan, Sevilla, Yusanda, Susana, Hadir, Bu. Susana, Susana Hadir, Bu. Yuanda. Hadir, Bu. Oke, yang tidak hadir berarti 1 biji aja. 29, 28. Jumlahnya berapa sih? 30 kan? Iya, Bu. Yang nggak hadir kan cuma 1 doang. Oh, Renata tadi belum join. Oke, 2 benar berarti ya. Oke, baiklah. Untuk 9B, pekan depan seperti yang kita ketahui, pekan depan kalian sudah mengalami apa? TO dan USB. TO and USB. Jadi USB tinggal colok ya. Jadi untuk pekan depan kita akan TO. Nah, untuk prakarya hari apa? Kamis, Bu. Kamis. Nah, materi yang keluar apa? Banyak, Bu. Banyak itu apa? 3 bab, Bu. Oke. Iya, materinya 3 bab. Nah, begini. Untuk materinya itu ada di e-learning. E-learning. Silakan buka e-learning. Sudah dibuka e-learningnya? Sudah, Bu. E-learning itu ada rangkuman. Ada? Ada, Bu. Untuk rangkumannya ini, Nak. Ntar e-learningnya ibu buka dulu. E-learning. Nah, untuk rangkuman di sini silakan kalian apa namanya? Copy. Untuk yang keluar yaitu kerajinan ya. Kerajinan itu kita gabungkan ke pelajaran pertama dan kedua, semester 1 dan semester 2. Intinya sama sih ya, Nak ya. Jadi misalkan kerajinan itu ya kurang lebih yuk cara buatnya ya begitu aja, cuman bahannya yang beda gitu. Nah, untuk kerajinan yang keluar itu adalah kerajinan bahan keras, kerajinan bahan lunak, dan bahan campuran. Nggak terlalu ribet, lebih banyak ke pengetahuan umum. Jadi misalkan bahan keras itu contoh produk kerajinan yang terbuat dari bahan keras, itu apa aja? Halo? Kursi terbuat dari? Kayu. Kayu, oke. Jadi bahan keras itu apa aja? Bahan keras itu apa aja? Bahan keras itu? Bambu. Kayu, bambu, rotan, dan kawan-kawannya. Kayu, bambu, rotan, dan kawan-kawannya itu adalah bahan keras. Dan yang keluar kurang lebihnya kurang seperti itu. Maksudnya kurang lebih
berhubungan dengan ya kerajinan ya, kerajinan. Bentar, share screen, share screen, share screen. Oke. Jadi kerajinan bahan keras, kerajinan bahan lunak, dan kerajinan bahan campuran. Kalau campuran itu gabungan dari keras, lunak, dan kawan-kawannya lah intinya gitu. Pokoknya semua digabung. Kalau keras itu contohnya benar-benar misalkan kursi. Kursi itu berarti ya hanya kursi, misalkan kursi bambu, kursi kayu jati, misalkan kayak gitu. Dan itu pun tidak boleh ada seperti busa-busanya. Jadi benar-benar misalkan lemari, ya udah lemarinya berupa kayu aja. Itu adalah bahan bahan keras. Kalau bahan campuran dia bisa misalkan kursinya dicampur dengan busa. Itu bahan campuran. Tapi kalau cuman kursi rotan misalkan kayak gitu, itu termasuk bahan keras. Jadi benar-benar dibedakan ya. Jadi misalkan contoh kerajinan bahan keras sebutkan. Misalkan kayak gitu. Benar-benar yang pure kecuali campuran. Misalkan seruling. Seruling itu campuran nggak? Seruling itu bahannya campuran tidak? Angklung, bahannya campuran? Tidak. Tidak. Nah, kalau misalkan Ibu sebutin eh apa ya nak ya? Sepeda, itu bahannya campuran tidak? Campuran. Campuran, sepeda campuran. Jadi bedakan ya antara bahan campuran, bahan keras, dan bahan lunak. Kemudian guci. Gucinya campuran atau tidak? Guci atau pot? Itu campuran tidak? Enggak. Enggak. Terbuat dari bahan keras, lunak. Keras. Bahan dasarnya apa? Guci atau pot? Lihat Tanah liat itu keras atau lunak? lunak. Lunak. Tanah liat itu bahan lunak, nak. Oke, kita cekidot. Di situ ada kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras itu ada kemarin sudah ya. Prinsip itu ada keunikan bahan, kemudian ada muatan apa namanya? Muatan nilai, aspek rancangan, faktor teknis. Gitu. Keunikan bahan itu contohnya adalah Ibu nggak terlalu detail banget masalah ini. Keunikan bahan itu contohnya apa? Kalau keunikan bahan, misalkan uniknya dari bambu itu apa dibanding dengan bahan lain? Tinggal nyebutin aja ciri-cirinya. Jadi keunikan itu adalah ciri-ciri yang tidak dipunyai oleh orang lain. Misalkan kalau bambu yang tidak dimiliki oleh benda lain, yaitu apa? Berongga. Berongga. Kayu tidak berongga. Uniknya dia itu kalau untuk apa namanya bambu itu uniknya adalah dia berongga, kemudian dia beruas, ya kan? Karena dia berongga, otomatis dia bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Makanya beberapa bambu itu dibuat untuk alat musik, yaitu Angklung. angklung, seruling, kentongan, ya kan? Kalau misalkan untuk kayu, bisakah dibuat angklung? Tidak. Tidak bisa. Yang unik hanya bambu, karena makanya bambu bisa dibuat menjadi alat musik apa lagi nih? Oke. Oke, kemudian ada nilai uniknya, intinya adalah keunikan itu adalah ciri-ciri khusus khasnya dia yang tidak dipunyai oleh benda lain, ya kan? Misalkan tanah liat itu uniknya dia bisa dibentuk, nggak seperti kayu, bambu, rotan yang harus dipotong dulu menggunakan alat, tidak seperti itu. Kemudian keanekaragaman muatan nilai, keanekaragaman muatan nilai itu bisa bersifat fungsional, informatif, simbolik, dan prestis. Masih ingat? Nilai-nilai nanti juga keluar beberapa. Nilai fungsional itu berarti dia yang dipakai. Masih ingat? Yang difungsikan. Contohnya adalah pakaian.
Nilai fungsional itu contohnya pakaian. Pakaian tuh diapain? Halo, cek suaranya. Oke. Pakaian itu diapain pakaian? Pakaian itu kan dipakai, fungsinya adalah untuk menutup, Badan. menutup badan, menutup aurat gitu kan ya. Jadi fungsinya benar-benar untuk menutup badan. Jadi artinya semua bentuk pakaian sebelum dimodel-model itu memiliki fungsi, memiliki nilai yaitu fungsional, yaitu dipakai. Topi melindungi dari panas, payung melindungi dari hujan, misalkan seperti itu. Itu memiliki nilai fungsional. Nah, kemudian dari fungsional yang dasarnya fungsional tadi itu bisa berubah menjadi informatif, bisa berubah menjadi simbolik, bisa berubah menjadi prestis. Contohnya pakaian. Pakaian, jika dia menggunakan pakaian seragam, berarti dia memiliki selain fungsional, memiliki nilai apa lagi? Seragam. Seragam selain fungsional memiliki simbolik, informatif atau prestis, nilainya seragam. SD itu merah putih, SMP itu biru putih, SMA itu abu-abu putih. Kenapa dibedakan berdasarkan warna? Simbolik. Simbolik itu misalkan ada Tut Wuri Handayani di topi. Kemudian ada logo OSIS. Itu simbol bahwa dia seorang pelajar. Itu nilai simbolik. Di topi ditempelin logo itu simbolik. Tapi kalau untuk warna Informatif. informatif, ya kan? Kalau misalkan anak SMA menggunakan merah putih, boleh nggak? Boleh aja asal di luar sekolah. Boleh aja kalau di luar sekolah. Tapi kalau misalkan sekolah pakai baju merah putih masuk SMA, bukan dianggap anak SMA. Kenapa? Karena merah putih adalah informasinya adalah dia anak SD. SD. Jadi seragam selain fungsional, pada dasarnya pakaian, kalau pakaian itu fungsional. Tapi ketemu dengan yang namanya itu tadi berubah menjadi misalkan seragam. Seragam itu bisa menjadi informatif jika dia misalkan seragam sekolah. Kemudian seragamnya diberikan logo, berubah menjadi nilai simbolik. Nah, ternyata seragamnya itu ditambahin dengan jas atau blazer atau ditambahin dengan rompi-rompi. Nah, yang ditambahin dengan blazer, kemudian ditulisin OSIS SMP YPDB dengan yang tidak menggunakan blazer, prestisnya lebih tinggi mana? Yang pakai jas OSIS. Yang pakai jas OSIS tadi, prestisnya lebih tinggi daripada sama-sama sebenarnya kalau cuma pakaian doang, pada dasarnya fungsinya selama dia bisa menutup aurat, aman. Namanya adalah nilai fungsional. Tetapi ternyata pakaian ini bisa berubah menjadi informatif kalau misalkan dia menunjukkan dia sekolah di mana, dia menunjukkan kelas berapa, kemudian bisa menjadi simbolik ketika dia ada logonya, dan bisa bernilai prestis ketika dia ditambahin dengan onderdil seperti blazer atau rompi. Ya kan? Sampai sini paham muatan nilai? Nilai? Oke, misalkan lagi contoh. Kaca ukir yang ada di ruang tamu, kaca ukir, itu nilainya apa? Kaca yang berfigura ukiran di ruang tamu, itu fungsinya sebagai Prestis. prestis. Nilainya memiliki nilai prestis. Jadi dia tidak murni untuk ngaca, kecuali kaca rias. Dia nilainya apa? Kalau kaca rias? Fungsional. Fungsional. Kalau kaca rias, dia fungsional. Tapi kalau kacanya sudah ditaruh di ruang tamu, diberi ukiran, itu nilainya adalah prestis. Ini mengulang masa lalu nih. Sudah ya?
Untuk faktor teknis, aspek rancangan Ibu tidak terlalu detail. Prinsip kerajinan yang lebih fokuskan ke 1 dan 2. Kemudian untuk berdasarkan kegunaannya, produk itu memiliki tujuan apa? Sebagai benda hias, sebagai benda pakai, contohnya sebagai benda hias, tadi cermin, kemudian sebagai pajangan ya, kemudian sebagai benda pakai, segala sesuatu yang digunakan, sebagai kebutuhan ritual. Adakah yang benda-benda yang ditujukan untuk kebutuhan ritual? Ada? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya? Dupa, Bu, untuk Apa-apa? dupa. Reok. Untuk itu orang Hindu. Dupa. Kalau dupanya itu yang ininya dupa ya? Iya, dupa. Iya, Dupa betul. itu dupa itu adalah yang kayak semacam sticknya itu yang mengeluarkan bau harum. Kalau itu alat. Kalau untuk yang dibuat di sini karena berbicara dengan kerajinan, otomatis yang disebut kerajinan adalah sesuatu yang dibuat ya, produk. Kalau dupa itu bukan untuk bentuk kerajinan, tetapi karena memang dia alatnya atau kayak semacam pengharumnya ya kan. Justru ini, misalkan kalau di Bali, kalian pernah lihat tempat sajen yang dari janur, tempat sajen, saji-sajian yang dibuat ada buahnya, kemudian ada macam-macamnya ya, bunga dan kawan-kawannya. Nah, yang dari janur-janur itu sebagai kebutuhan ritual. Kemudian ada juga reok ya, kayak tari-tarian. Reok itu adalah kayak topeng yang besar. Ada juga kalau di Bali kayak patung lea, kemudian apa? Ogo-ogo. Nah, itu kan dibuat tetapi sebagai kebutuhan ritual. Bisa juga sebagai simbolik. Contohnya, batik. Batik itu simbolnya budaya mana? Baby shark. Luar biasa ya kalian. Oke, lagi. Simbolik. Kalau simbolik itu misalkan batik. Batik itu simbol budaya mana? Indonesia. Oh iya, Nusantara. Nusantara ya, Indonesia. Di luar Nusantara nggak ada yang punya batik, ya kan? Kemudian wayang. Wayang itu simbol negara atau budaya? Budaya, wayang. Harusnya Indonesia tapi dia ngaku-ngaku. Harusnya Indonesia. Aslinya di Indonesia kalau wayang sendiri itu dari Jawa. Pertama kali keluar di Jawa. Asli Indonesia. Ya kan? Keris. Simbol dari budaya Nusantara ya, ada ya. Di Sumatera ada, di Jawa juga ada. Macam-macam sih bentuk kerisnya. Kemudian ada kebutuhan konstruksif. Konstruksif ini adalah eh, untuk mendukung sebagai bangunan. Contohnya, kalau kalian ke Batak atau ke Minangkabau atau ke Sumatera deh, itu biasanya ada bangunan, ujung bangunan atapnya ada dikasih apa? Tahu? Ada yang tahu? Atau gini aja yang simpel jawab aja. Hah? Apa? Ada apanya? Patung kecilnya gitu. Bukan itu Cina. Enggak, Bu, enggak jadi. Iya, oke. Di Cina juga nggak apa-apa. Jadi misalkan patung hiasan di Cina ya, ada patungnya. Kemudian kalau misalkan ada di Aru itu ada kepala kepala kerbau ya. Kepala apa itu namanya? Aduh, lupa bunda. Bunda ibu, bunda sampean. Ibu, ada kayak semacam tambahan-tambahannya itu loh di atapnya. Aduh, ibu lupa ininya nyebutinnya.
Intinya sebagai pendukung kebutuhan bangunan. Misalkan kalau di Jawa itu lumah joglo. Lumah joglo itu identik dengan tambahan apanya? Ukiran-ukiran. Ukiran di pintu, ukiran di atas. Nah, rumah-rumah adat biasanya itu yang ada ukir-ukirannya. Oke. Sebagai bentuk kebutuhan konstruktif. Kemudian ada jenis dan karakter, ini tinggal baca, tinggal dipelajari. Kalau kayu itu kayak apa ciri-cirinya, keterangannya seperti apa, bambu, rotan. Kemudian kemasan itu, fungsi dari kemasan itu apa gitu kan. Nah, kemudian bahan lunak. Bahan lunak itu contohnya seperti apa, bahannya apa. Kerajinan bahan lunak itu berasal dari tanah liat, kain. Kalau serat alam itu bisa kain, bisa kertas, bisa tali-talian, misalkan tali rami, bisa dari benang, itu serat alam. Kemudian bisa dari kulit, contohnya adalah wayang, dompet, sepatu, jaket, baju, dan kawan-kawannya. Kemudian ada gips, itu ada hiasan dinding, linen itu seperti hiasan rumah, sabun, bubur, dan kawan-kawannya. Ini adalah contoh kerajinan bahan lunak sebagai benda pakai dan hias, kurang lebih sama dengan yang di atas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk bahan lunak dan bahan keras? Tekniknya. Kemudian bahan campuran. Bahan campuran itu seputar deformasi dan stilasi. Masih ingat deformasi, stilasi? Masih ingat? Deformasi dan stilasi. Deformasi adalah stilasi adalah Penambahan bentuk iya, atau pengurangan. betul. Iya, penambahan, kalau stilasi penambahan atau pengurangan bentuk, masih ingat nih. Good. Jadi penambahan atau pengurangan bentuk itu stilasi. Kalau deformasi merubah bentuk awal. Jadi benar-benar bentuknya dirubah dari awal. Nggak seperti bentuk baru lagi. Contohnya kursi duduk yang ada di pojok yang kayak kurungan. Yang warnanya kadang putih. Pernah lihat? Kan ya? Pernah, Bu. Nah, itu adalah deformasi, bukan stilasi. Oke. Kemudian kurang lebihnya kalau campuran itu tekniknya kurang lebih sama dengan lunak dan keras tadi. Kalau bahan lunak itu membentuknya itu kalau untuk balik lagi ke sini. Nah, membentuknya kalau bahan lunak itu seputar ini aja. Teknik coil itu teknik teknik pilin itu untuk tanah liat. Diputar itu menggunakan alat itu tanah liat. Dicetak itu tanah liat. Menganyam itu bambu atau kalau bambu keras ya. Kalau tanah serat dari serat. Menganyam itu dari serat, misalkan tali-tali di kayak di kepang-kepang gitu. Kemudian menenun itu dari serat, membordir dari serat, mengukir itu bisa juga untuk dari tanah liat yang sudah dikeraskan bisa juga. Ini tekniknya. Oke. Kalau untuk yang bahan campuran itu kurang lebih sama dengan bahan tadi, cuma ditambah dengan stilasi dan deformasi aja. Kemudian untuk listrik, sejarah listrik tidak terlalu, paling cuma seputar pengetahuan umum aja. Kemudian jenis manfaat listrik itu maksudnya biasanya dia digunakan untuk apa? Jenisnya listrik cuma ada 2, AC/DC gitu aja. Manfaatnya sebagai ada sumber energi, sebagai gerak, sebagai penghasil apa-apa. Pengetahuan umum juga sama seputar listrik, kemudian pembangkit tenaga listrik, komponen listrik. Ini adalah seperti alat-alat listrik kelistrikan, sekring, stop kontak, saklar, kayak gitu.
kemudian alat kelistrikan seperti obeng, solder, gegarji. Tahulah ini apa fungsinya. Oke, kemudian penyebab kebakaran dan pencegahannya itu keluar. Dasar-dasar elektronika tidak keluar. Sekali lagi, dasar-dasar elektronika tidak perlu dipelajari, tidak keluar. Jadi untuk kelistrikan, bab rekayasa yang keluar adalah tentang listrik, seputar listrik. Manfaatnya, penyebab kebakaran, tindakan pencegahan, kemudian alat kelistrikan, dan instalasi listrik. Elektronika abaikan, tidak keluar. Oke, kemudian budidaya. Budidaya ada dua, yaitu budidaya ikan konsumsi dan budidaya ikan hias. Ikan hias kemarin sudah dikerjakan. Silakan yang sudah kalian kerjakan tadi, nanti setelah ini pindah ke e-learning. Sudah dikerjakan kan? Yang di LKS? Sudah dong. Oke. Jadi untuk budidaya ikan konsumsi dan ikan hias kurang lebih sama. Ikan konsumsi dan ikan hias itu berasal dari 3 air, yaitu air laut, air payau, dan air tawar. Contoh-contohnya ikan konsumsi itu ada seputar ini keluarnya nanti. Kemudian sarana produksinya sama dengan ikan hias, sama. Bahannya tetap harus ada, bahan itu harus ada tetap. Benih, kalau ada benihnya harus bertanggung jawab. Kalau sudah ada ikannya bertanggung jawab dikasih makan. Kemudian dikasih vitamin, obat-obatan. Karena kita melihara ikan harus ada airnya. Air itu termasuk bahan. Kalian biasa melihara ikan tidak pakai air? Bisa? Halo 9 Bravo. Apakah sudah bingung atau kecepatan yang Ibu jelaskan? Tidak, Bu. Tidak ya? Nanti seputar ini kalian pelajari, tinggal baca. Mati lagi. Oke, ada alatnya. Alatnya seputar ya ini, serok, kemudian alat timbangan, kemudian jaring. Wadahnya itu ada 4 kalau untuk ikan hias, kalau untuk 4 untuk ikan konsumsi, 3 untuk ikan hias. Kalau ikan konsumsi ada kolam, bak, akuarium, dan keramba. Tapi kalau ikan hias, kerambanya dihilangin. Jadi cuma kolam, bak, akuarium. Jadi tidak melihara ikan hias di keramba, tidak. Jadi ada kolam, bak, akuarium, dan keramba. Oke. Kemudian teknik budidaya ikan konsumsi kurang lebih sama dengan ikan hias. Ikan hias itu kemarin sudah dipelajari, ada ikan koi, cupang, arwana, mas koki, dan kawan-kawannya. Kemudian bab keempat pengolahan, ini seputar masak. Jadi kalian paling tidak mengenal mengenal alat masak dapur dan teknik masak. Teknik masak itu seperti membakar, menggoreng, merebus, mengukus, kurang lebih seperti itu. Misalkan sayur asem itu diolah dengan menggunakan teknik apa? Sayur asem digunakan atau dimasak menggunakan teknik apa sayur asem? Diapain tekniknya? Rebus. Direbus. Telur ceplok, tekniknya bagaimana? Digoreng. Goreng. Goreng. Goreng dengan sedikit minyak namanya Tumis. tumis. Kalau banyak minyak, Deep fry. oke. Goreng ya. Digoreng itu biasanya dengan banyak minyak, kalau ditumis dengan sedikit minyak. Nah, yang benar nasi goreng apa nasi tumis? Nasi tumis.
Nasi goreng atau nasi tumis? Nasi. Oke. Oke ya. Kemudian ada juga di gongso. Gongso itu nggak pakai minyak. Ya, di sini ada. Kemudian ada istilahnya adalah PGS. PGS itu adalah pedoman gizi seimbang. Seputar gizi sih. Sudah. Itu aja. Jadi ada 4 bab yang keluar. Maaf, 3 bab kecuali tetap ya 3 bab ya. 4 bab tetap. Rekayasa budidaya pengolahan dan kerajinan. Cuman untuk rekayasanya itu ada 2, kelistrikan dan elektronika. Elektronikanya kita hapus. Tidak kita semester 2 kan kita nggak belajar itu. Jadi untuk rekayasa tidak ada yang elektronika, hanya alat kelistrikan. Sampai sini ada yang tanyakan? Jadi silakan nanti cari di e-learning. Di situ ada rangkuman bahan materi, abaikan yang bahan elektronika. Oke? Nah, selanjutnya yang kalian kerjakan kemarin, 9 apa sih 9? Kalian kerjakan kemarin, silakan kalian pindah ke uji kompetensi A dan soal uraian B. Bisa dipindah nggak ini? Halo? Halo, halo. Oke, silakan pindah tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin ke bagian, ingat untuk wall dekornya silakan kumpul ulang ya. Oh ya, untuk wall dekor Ibu minta silakan kumpulkan ulang yang kemarin sudah mengumpulkan atau yang belum mengumpulkan atau yang baru akan mengumpulkan. Silakan kumpulkan di apa namanya? April. Oke. Kok April sih? Maret. Bentar. Silakan kumpulkan di sini. Tempat kumpul wall decor. Halo. Di learning kan, Bu? Ah ya, di learning. Ada yang sudah mengumpulkan. Iya, Bu. Ini ada 21 orang, 21 orang. Jadi tolong kalau misalkan memang apa namanya yang mengumpulkan 21 orang, Ibu sebutin dulu. Kalau misalkan memang ada yang belum masuk, berarti silakan dimasukkan. Yang sudah mengumpulkan itu adalah 21 yang belum aja ya. Aduh, kelewat. Yang belum mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan itu adalah no submission Davina, kemudian Dean, kemudian siapa namanya? Muhammad Alif Aditya, Afif, benar nggak ya? Kalau misalkan memang sudah mengumpulkan terus tiba-tiba, Ibu saya kok belum disebut gitu. Kok disebut Rasa Azan, Rasya Azan, kemudian Susana Maria, dan Iwanda. Satu lagi yang belum ngumpulin yaitu Christian. Sudah. Tinggal itu yang belum. Kemudian silahkan pindahkan. 9. Oke. 9B. Silakan kumpulkan tugas uji kompetensi pilihan ganda. Bisa dibuka nggak? Bisa dibuka? Bisa ya? Ibu cek dulu timingnya. Oke. Silakan kumpulkan untuk yang ini. Sekarang tanggal berapa sih? 24. Bukan 25 ya. Oke.
Silakan kumpulkan untuk yang uji kompetensi A dan B di situ. Dipindahkan. Sudah dikerjakan? Atau OTW dikerjakan? OTW, Bu. OTW dikerjakan. Oke. Baiklah, silakan dikumpulkan untuk uji kompetensi. Di situ silakan jawabannya. Jadi misalkan nomor 1 soal A. Soal nomor 1 itu silakan lihat di LKS. Ya kan? Kemudian soal nomor 2 silakan buka di LKS. Kemudian jawabannya langsung masukkan ke situ. Soal uraian nomor kalau sudah pindah ke yang B. B kayaknya belum bisa dibuka ya, sebentar. Yang B coba cek bisa dibuka nggak? Nggak bisa kayaknya, sebentar. Oh iya betul, B-nya tidak bisa. Oke, soal B dan A, coba bisa dibuka nggak? Bisa, yang B? Halo, halo Bandung. Hai, ada orang? Sudah dibuka semua ya? Oke, baiklah, silakan dikerjakan. Ibu tungguin, kemudian jangan lupa dipelajarin. Mudah-mudahan nanti TO soalnya tidak terlalu susah ya. Ibu usahakan untuk yang soalnya yang berhubungan dengan pengetahuan umum deh. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Oke. Baiklah, silakan dipindah. Kita untuk meet-nya kita tutup untuk hari ini. Kurang lebihnya nanti yang keluar adalah yang Ibu jelaskan tadi. Ikan hias, kemudian untuk contoh soalnya, untuk yang bab ikan hias kurang lebih seperti yang Ibu tujukan yang ada di LKS ini, kurang lebihnya mungkin Ibu ganti-ganti sedikit-sedikit. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dan nilainya dapat 100 semuanya. Jadi Ibu nggak pusing kalau dapatnya bagus. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita tutup meet-nya hari ini, terus kalian mengerjakan uji kompetensi A dan B? Ya, Ya, kok lemas? mau apa-apa. Nggak apa-apa. Kok lemas banget jadinya? Ya, mudah-mudahan bisa menghadapi kenyataan pekan depan TO-nya soalnya seperti ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Silakan kalian konsentrasi OTW mengerjakan uji kompetensi 1 dan 2. Kemudian kalau untuk gampang belajarnya silakan rangkumannya di print. Oke. Sekian, Ibu tutup jika tidak ada pertanyaan. Renata hadir? Hadir, Bu. Oke, sudah ke toiletnya? Sudah selesai, Bu, dari tadi. Oh, sudah selesai dari tadi. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Silakan dikerjakan. Mudah-mudahan pekan depan sukses. UN 2018. UN. USBN. TO dulu ya? Baru USB ya? 2 kali berarti ya kita ya ketemunya. Oke, terima kasih. Ibu tutup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.